وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, nastaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma hiya uqubatun man intafa min waladihi bighairi bayyinah? Apa hukuman bagi orang yang mengingkari anaknya dengan tanpa data yang jelas? Wa ma uqubatu man intasaba ila ghairi abi wa huwa ya'lam? Dan apa pula hukuman bagi orang yang menisbatkan dirinya kepada selain ayahnya sementara dia tahu itu bukan ayahnya? Laqad syaddada asy-syari' fi intifa'i man nasaba walada aw jahadahu bighairi bayyinah. Sungguh syariat benar-benar menekan, ya. Syariat benar-benar menekan orang-orang yang sengaja mengingkari nasab, ya, dengan tanpa alasan yang jelas, dengan tanpa kejelasan ataupun data. Hatta addahu minal kufur, sampai-sampai sampai-sampai mereka yang melakukan pengingkaran ini ataupun mereka yang menisbatkan ini, ya, dengan tanpa data yang jelas, itu bisa jatuh kepada kekafiran. Kama fi Sunan Ibnu Majah, sebagaimana dalam kitab Sunan Ibnu Majah, bisanadin hasan, dengan sanad yang hasan, min hadis Amr bin Syu'aib, dari hadis Amr bin Syu'aib, an abihi an jaddihi, dari ayahnya dari kakeknya, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kufrun bimri'in idda'a nasabun la ya'rifuhu aw jahadahu wa indaqqa. Kafirlah seorang itu yang dia menisbatkan dirinya kepada seseorang yang dia nggak tahu, ya. Jadi dia tidak tahu nasab dia, nanti saya katakan, oh tuh ini ayah dia katanya, sementara dia nggak pernah tahu tentang anak bahwasanya itu adalah ayah dia. Atau mereka yang mengingkari nasab walaupun dia masih samar. Wa ma dzalika illa li anna intifa'in nasabi qad yata'arradu lid-darari maddi wa ijtima'iyyin wa rubbama la yujad man yakfuluhu fayakuna masiruhu ila istiya'in. Dikarenakan apa, ikhwah? Yang demikian itu karena menafikan nasab seorang anak, ya, mengingkari nasabnya seorang anak
Jadi maksudnya seorang ayah apabila mengingkari nasab anak dari anaknya itu bisa bermudarat kepada si bayi, bermudarat kepada si anak, baik bermudarat secara materi maupun dalam di tengah-tengah masyarakat. Kenapa? Karena nanti tidak ada orang yang bisa saja orang tidak mau mengasuh dia, ikhwah. Maka kalau sudah seperti ini si anak akan tersia-siakan, akan terlantar. Wa hadza ma la yardahu Allah taala, dan ini tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi saking pentingnya ikhwah seorang itu mengakui nasab, kemudian mengakui nasab ke anaknya, ya, tidak boleh dia ingkari itu kecuali dengan data yang jelas. Ya, kecuali dengan data yang jelas. Kalau ada data yang nggak jelas, maka dia nggak boleh mengingkari si anak tersebut. Seperti kejadian pada Hilal bin Umayyah tadi, bahwasanya dia mengingkari ini anak, ya anak bukan anak dia. Ini hasil persingkuhan dengan Syarik bin Sahma. Permasalahannya ikhwah rahimani Allah wa iyyakum, ya. Di sini pengingkaran Syarik bin Sahma itu dikarenakan ada data. Datanya apa ikhwah? Datanya dia memergoki istrinya melakukan perselingkuhan. Demikian ikhwah. Dan dia berani saling laknat. Itu dia. Sebab kalau dia nggak berani saling laknat, dia nggak boleh menuduh istrinya berbuat zina. Jadi kalau ada seorang suami memergoki istrinya, mungkin di kamarnya, melakukan perzinahan dengan seorang laki-laki, maka yang dia lakukan bagaimana? Yang dia lakukan, boleh nggak dia bawa kasus ini ke mahkamah, bahwasanya istri saya telah melakukan perzinahan segala macam? Dalam Islam nggak ada, boleh kan? Ya. Kecuali kalau dia membawa 3 orang saksi yang lain, di mana 3 orang saksi tersebut melihat bagaimana seperti timba masuk ke sumur. Jadi bukan sekedar peluk-pelukan, ya. 3 orang tambah dia si suami, barulah dia bisa dirajam. Permasalahannya si suami hanya melihat seorang diri. Begitu, yang memergoki dia seorang diri. Dia pulang tidak seperti biasanya, ternyata istrinya bersama laki-laki lain. Nah, ini kan permasalahan ikhwah. Maka ketika dia mengangkat kasus ini, sementara dia tidak punya 3 saksi yang lain, maka Allah berikan jalan keluar. Apa itu? Li'an. Ya, li'an. Dia harus laknat. Ya, dia harus laknat. Harus melakukan li'an antara dia dengan istrinya. Nah, permasalahannya ikhwah, anak ini lahir, ya. Anak ini lahir kan bisa saja dari hubungan si perempuan dengan suaminya Hilal bin Umayyah, atau hasil dari hubungan dia dengan Syarik bin Sahma. Kan bisa saja, itu bisa saja terjadi ikhwah. Nah, permasalahannya ikhwah, ini sudah saling li'an. Ketika sudah saling li'an, maka langsung pernikahan dikat, difasakh, dibatalkan pernikahannya, akadnya. Kemudian si anak tidak dinisbatkan kepada si ayah ataupun si Hilal bin Umayyah. Jadi nggak bisa setelah saling laknat, oh itu anaknya anakku ya, oh nggak bisa. Ya, anaknya menjadi tak punya ayah jadinya. Demikian. Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Baik. Ya. Jadi kalau tidak seperti itu, ya suami mau tidak mau harus ya mengakui itu anak. Ya. Nggak bisa kalau seandainya si suami pulang ke rumah kemudian dia lihat ternyata istrinya dengan tamu laki-laki ngobrol, misalnya. Kemudian dia tuduh kamu berselingkuh gini segala macam. Oh pantas kamu ini jangan-jangan hamil karena si laki-laki itu tersebut. Ini bukan anakku, itu nggak boleh ikhwah. Ya, itu tidak dibolehkan karena itu datanya tidak jelas. Menuduh seorang berzina itu berat ikhwah. Ya, menuduh seorang muslim berzina itu berat. Memang dia berdosa, istrinya berdosa. Kenapa? Menerima laki-laki yang bukan mahramnya masuk ke rumahnya tanpa ada suami. Berdosa dia. Tapi permasalahannya lebih besar lagi dosa kalau menuduh zina tanpa ada data. Ya kan banyak nih mak-mak sekarang ya datang
mungkin teman lama dia waktu di SMA, waktu di SMU, suami tak di rumah, kemudian datang ngobrol di ruang tamu, sementara suami sedang kerja, demikian. Begitu sekali, 2 kali, 3 kali, demikian ikhwah. Sampai sementara dia tidak cerita kepada si suami, demikian. Sampai sepertinya ada dicurigai oleh si suami ini ada hubungan dengan seseorang ini. Sampai ketahuan lah bahwasanya ternyata si temannya ini sering datang ke rumahnya. Nah, sering datang ke rumahnya, oke, itu sebuah kesalahan. Masalahnya ketika menuduh si istri, berarti kamu sudah selingkuh ya dengan dia. Berarti anak yang ada dalam rahimmu itu adalah anak dia. Nah, ini permasalahan lain lagi, ikhwah. Ya, permasalahan ini lain lagi. Sebab kalau semua orang seperti gitu, nanti ini anak akan lahir tidak ada yang akan mengasuh dia untuk memberikan kebutuhan dia senang pangan papan. Anak ini akan terlantar jadinya. Jadi setiap orang mencurigai istrinya, oh kamu pergi kemana? Berarti ini hamilmu ini karena si fulan. Nah, begitu ikhwah. Orang sembarangan menuduh istrinya untuk berbuat nista. Demikian. Makanya nggak dibolehkan. Ya, tidak dibolehkan seorang suami mengingkari anaknya dengan alasan bahwasanya si istri melakukan perzinahan. Ya tentunya kalau dia mengingkari anaknya berarti dia otomatis telah menuduh istrinya berzina, kan gitu jadinya. Wa kadzalika man intasaba ila ghairi abih, demikian juga halnya bagi siapa yang menisbatkan dirinya, menasabkan dirinya kepada yang bukan ayahnya, wa huwa ya'lamu, sementara dia tahu itu bukan ayahnya. Mungkin ayah angkatnya. Ya, ayah angkatnya ini biasanya mungkin dikarenakan terkait dengan harta warisan, ya mungkin sepasang suami istri nggak punya anak, diadopsilah seorang anak. Jadi orang-orang tahu si ayah suami istri ini telah mengatakan ini anak angkat, tapi orang lain nggak ada tahu kecuali dia, kecuali si anak angkat. Nah kamu itu sebenarnya kami adopsi, tapi nggak ada yang tahu ini kecuali kamu, kita bertiga aja lah yang tahu misalnya, ya maka si anak ini nggak boleh menisbatkan dirinya kepada ayah angkatnya. Oh itu ayah kandung saya. Demikian. Karena kalau dia ngakui itu sebagai ayah kandung dia punya konsekuensi hukum. Seperti apa? Meninggal si ayah, dia mewarisi harta si ayah. Demikian. Kalau dia ambil tuh hartanya, padahal itu bukan ayah kandungnya, maka dia telah memakan harta yang bukan hak dia. Demikian. Makanya ikhwah, barang siapa yang menisbatkan dirinya kepada yang bukan ayahnya padahal dia tahu, maka disebutkan dalam hadis faqad ja'at ahaditsus sharihah bil wa'id syadid fi haqqihi. Sungguh ada beberapa hadis yang dengan terang-terangan mengancam dengan ancaman yang sangat berat fi haqqi dalam masalah ini. Waqtafa huna bi dzikri hadisaini muttafaqun alaihima, dan cukuplah di sini kita sebutkan hanya 2 hadis saja yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Yang pertama qala Ali radhiyallahu anhu ala mimbar min sahifatin. Ali bin Abi Thalib ya berbicara di atas mimbar yang dia baca dari kertas tulisan dia. Kanat indahu an Rasulullah sallam, di mana kertas catatan ini ada dia simpan. Isinya apa? Isinya merupakan wasiat-wasiat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fiha yaqul, di antara catatan itu berbunyi manidda'a ila ghairi abihi, barang siapa yang mengklaim seorang ayah yang bukan ayahnya, menisbatkan mengklaim seorang ayah yang bukan ayah dia, atau menisbatkan diri kepada seorang laki-laki yang bukan ayah dia, awintama ila ghairi mawalih, atau dia menisbatkan dirinya kepada orang-orang yang bukan tuannya, dia mantan hamba sahaya tapi dinisbatkan dirinya kepada yang bukan majikannya. Dahulu ikhwah, kalau hamba sahaya itu dimerdekakan oleh seseorang, maka dia disebut maula. Seperti Nafi'. Nafi' ini tadinya adalah hamba sahayanya Abdullah bin Umar. Ya makanya kalau kita lihat dalam hadis, An-Nafi' maula ibnu Umar. An-Nafi' maula ibni Umar.
Dari Nafi', mantan hamba sahayanya Abdullah bin Umar. Itu dia. Dan mantan hamba sahaya ini nggak boleh sembarangan. Nafi' nggak boleh dia mencantumkan mantan maula misalnya maula Ibnu Abbas, nggak bisa. Wajib dia menisbatkan kepada orang yang memerdekakannya, yaitu Abdullah bin Umar. Makanya Nafi' maula Ibnu Umar. Makanya Rasulullah katakan al-wala liman a'taqa. Liman a'taqa, yang wala itu diberikan kepada orang yang memerdekakan seorang hamba. Awintama ila ghairi mawalih, ataupun seorang mantan hamba dia menisbatkan dirinya kepada yang bukan tuan, seorang yang bukan memerdekakan dia, la'anatullah fa'alai la'anatullah wal malaikah wan nas ajma'in, maka untuknya laknat Allah, laknat malaikat dan laknat seluruh manusia. La yaqbalullahu minhu yaumal qiyamah sarfan wala adlan. Allah di hari kiamat nanti Allah dia akan menerima amalannya, baik yang wajib maupun yang sunnah. Demikian. Hadis yang kedua, an Sa'ad bin Abi Waqqas wa Abi Bakrah radhiyallahu anhuma, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qol man idda'a ila ghairi abihi wa huwa ya'lamu anna ghaira abihi fal jannatu 'alaihi haram. Barang siapa yang mengklaim dirinya anak seorang padahal dia tahu itu bukan ayahnya, maka surga haram baginya. Artinya dia haram masuk ke dalam surga. Demikian ikhwah, ya, ancaman yang sangat dahsyat, ya, ancaman yang sangat dahsyat. Jadi intinya tidak boleh seorang itu mengklaim dirinya anak si fulan atau mengingkari dirinya anak si fulan, atau seorang nggak boleh mengklaim bahwasanya si fulan anak dia, atau dia mengingkari bahwasanya si fulan bukan anaknya, kecuali dengan al-bayyinah, data yang jelas, ya, kecuali dengan data yang jelas.